Dr. Andes Irwan Kolbi selaku fasilitator saya. Kemudian yang terhormat Bapak Sutrisno selaku pengajar praktik saya. Dalam kegiatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Dian Diah Utami. Pada tahap ini kami akan melakukan tahap pra-observasi. Berikut ini adalah percakapan yang kami lakukan. Selamat pagi Bu Tami. Selamat pagi Bu Tria. Bu Tami lagi sibuk nggak nih? Kebetulan nggak Bu, di saya lagi pembelajaran agama. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi yang saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bu Tami yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Di sini Bu Tami dapat bercerita, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Di sini kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana persiapan Ibu untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan kita observasi. Sebelumnya nih saya ingin bertanya dulu sama Bu Tami, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan kita kali ini? Untuk harapan saya Bu, kita bisa saling bertukar pengalaman dan juga memberikan saran yang baik. Kemudian saya juga ingin Ibu melihat pembelajaran saya, bagaimana saya mengajar di kelas supaya kedepannya saya dalam mengajar lebih baik lagi. Oke, jadi yang Ibu kami harapkan dari kegiatan hari ini adalah kita saling bertukar informasi, kemudian terkait pembelajaran yang akan Bu Tami lakukan besok ya. Semoga saya bisa membantu ya Bu. Semoga nanti Bu Tami juga tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi besok. Kalau boleh tahu besok Bu Tami ingin mengambil materi apa Bu? Kebetulan untuk besok Bu, pembelajaran saya materinya IPA mengenai konservasi. Oke. Tujuan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran itu yang saya susun, siswa itu dapat memahami tentang sistem tata surya. Oke. Di sini tentunya Bu Tami sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya. Kira-kira apa saja nih yang sudah Ibu siapkan pada hari ini? Yang saya siapkan itu antara lain perangkat pembelajaran ya Bu, berupa RPP, kemudian lembar kerja siswa, evaluasi, serta media yang akan saya pakai untuk mengajar. Oke, jadi persiapan terkait dengan pembelajaran besok sudah siap semua ya Bu ya. Nah, dari sini kira-kira ada nggak Bu materi yang sulit untuk Ibu sampaikan dan siswa itu sulit untuk menangkapnya? Kira-kira berkaitan dengan apa Bu? Untuk materi ya Bu, insya Allah tidak ada kesulitan. Namun kan kita ketahui sama-sama bahwa kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap materi, ada yang sangat lambat gitu. Mungkin itu saja kesulitan. Iya Bu, betul sekali. Memang kemampuan setiap anak itu kan memang berbeda-beda dalam menangkap pembelajaran gitu ya. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada juga yang lambat. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan ini, Ibu sudah melihat kesiapan belajar siswa Ibu ya Bu ya. Yang sedang, kemudian cepat dan lambat. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa ini, kira-kira strategi atau metode apa yang sudah Ibu siapkan untuk materi terkait dengan sistem tata surya ini? Coba Ibu ceritakan. Nah, jadi karena kemampuan siswa yang berbeda-beda ya Bu, saya selaku guru akan memfasilitasi mereka baik yang kemampuannya tinggi maupun rendah tersebut. Antara lain saya sudah menyiapkan media berupa poster untuk pembelajaran. Kemudian saya akan meminta siswa tersebut menuliskan beberapa pertanyaan yang ingin mereka ketahui mengenai sistem tata surya tersebut. Untuk menjawab pertanyaan mereka, saya akan meminta mereka membaca sebuah teks yang mana saya harapkan jawaban dari pertanyaan mereka tersebut sudah ada di teks itu. Kemudian saya juga akan mengajak siswa itu bermain peran untuk menjadi matahari, menjadi bumi dan juga planet. Dan saya meminta mereka mengerjakan lembar kerja siswa serta membagi mereka dalam kelompok. Kemudian
memberikan mereka tugas untuk membuat sebuah laporan mengenai sistem tata surya. Menarik sekali jadi ya Bu ya. Jadi Bu Tami ini sudah sangat mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan. Saya juga tidak sabar ingin melihat anak-anak bermain peran dalam sistem tata surya, karena biasanya kalau bermain peran itu kan hanya dalam pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Di sini juga saya melihat Ibu sudah melakukan persiapan ya Bu ya, persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa ya. Bu Tami juga sudah menampilkan tujuan pembelajaran. Kemudian alat peraga yang sudah digunakan nanti juga sepertinya tadi sudah sesuai ya Bu ya, tadi Ibu menggunakan poster. Nah kira-kira nih ada nggak bantuan seperti apa yang Ibu butuhkan terkait dengan cara siswa dalam membuat laporan itu? Karena kalau membuat laporan itu kan tergolong sulit ya Bu ya. Nah kira-kira bantuan seperti apa nih yang ada Ibu siapkan? Untuk bantuan ya Bu, mungkin saya akan mengawasi mereka saat bekerja kelompok. Kemudian jika mereka mengalami kesulitan, mungkin saya bisa membantu atau saya bisa menawarkan bantuan yang mereka butuhkan. Dari apa yang Ibu sampaikan ini, jadi Ibu sudah ada pandangan untuk pembelajaran sampai sedetail ini ya Bu ya. Nah terkait apa yang Ibu siapkan tadi, mungkin ada beberapa hal yang menurut Ibu masih kurang. Kira-kira ada tidak? Kalau ada, kira-kira itu apa aja? Untuk yang kurang ya Bu, perangkat pembelajarannya, karena ini kan masih dalam proses, jadi belum selesai semua. Bu Tami mulai kapan nih kira-kira mau melengkapinya Bu? Insya Allah nanti saya sudah mulai mau melengkapi. Kira-kira Bu Tami butuh bantuan dari siapa? Kemungkinan nanti saya minta bantuan dari guru-guru lain atau ibu yang mau membantu. Saya sangat berterima kasih. Jadi insya Allah Bu, nanti saya akan bantu apabila mungkin Ibu membutuhkan alat peraga, jadi nanti akan saya bantu. Nah tadi kan Bu Tami sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya, bagaimana persiapannya, kemudian tentunya ini adalah itu dari Bu Tami sendiri kan ya. Nah ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan gitu ya, terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi di awal, bahwa Ibu ada beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan mengenai pengembangan akademik diri Ibu sendiri. Kemudian selain itu kira-kira area pengembangan mana nih yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Untuk area pengembangan ya Bu, kemungkinan bagaimana cara saya menyampaikan materi sehingga siswa itu dapat memahami materi yang saya ajarkan dengan sebaik mungkin. Kemudian saya itu selaku guru sering emosional ketika siswa saya tuh kurang memahami materi tersebut. Saya ingin memperbaiki itu. Oke, jadi di sini yang saya pahami bahwa Bu Tami itu ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajar ya. Yang kedua, ini juga ingin mengembangkan diri dalam segi kepribadian, kemudian sosial dalam menghadapi siswa tentunya dengan karakter yang berbeda. Terkadang memang kita masih terpancing ya Bu ya, emosinya, apalagi menghadapi siswa yang kalau kita sudah jelaskan mati-matian tapi siswa tersebut masih belum memahami ya Bu ya. Oke, bagus sekali tadi Bu Tami, saya akan membantu Ibu dalam tahap observasi ya. Kemudian terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan tadi, adakah strategi yang sebelumnya sudah Ibu pernah lakukan? Untuk strateginya Bu ya, kemungkinan saya akan menyiapkan media serta perangkat pembelajaran yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Kemudian saya juga akan membuat media-media yang relevan sehingga siswa itu dapat memahami materi dengan baik. Jadi seperti menggunakan benda konkret tadi ya Bu ya? Iya. Oke, kalau begitu dengan kompetensi sosial emosional tadi nih Bu, kira-kira strategi apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk menghadapinya? Untuk strategi biasanya jika saya emosi, saya itu biasanya hanya diam Bu. Ketika saya udah nggak kuat di kelas, kemungkinan saya keluar menenangkan diri, kemudian saya masuk lagi. Jadi itu strategi yang Ibu lakukan. Jadi kalau misalnya Ibu lagi merasa emosi, Ibu keluar sebentar dari kelas, itu kemudian Ibu masuk lagi ke kelas, itu berarti sama saja dengan Ibu menata emosi Ibu, seperti itu Ibu ya. Jadi dari awal pembicaraan kita tadi kan Ibu menyampaikan bahwa di sini ada perbedaan dalam lembar KKPD ya. Untuk lembar kerja siswa itu Bu, saya membuatnya dengan yang menantang, mudah maupun sedang. Itu saya gunakan untuk mengontrol emosi saya karena kemampuan siswa ini kan berbeda
juga membuat media pembelajaran yang relevan sehingga siswa dapat memahami materi yang akan diajarkan tersebut. Oke, betul sekali. Jadi dari beberapa yang Ibu sampaikan ini tadi, saya menggarisbawahi bahwa bagaimana cara Ibu dalam mengontrol emosi ya. Jadi memang siswa itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Ibu sudah menemukan strategi yang tepat untuk membedakan antara tugas yang akan diberikan. Dengan begitu Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam tugas kelompok Ibu tadi itu apa Bu tadi? Saya akan membuat sistem tata surya Ibu. Iya Bu, dalam hal ini kita juga bisa memberikan pilihan kepada setiap kelompok untuk membuat laporan seperti apa yang mereka inginkan. Apakah itu bisa berupa poster, peta konsep, ataupun narasi secara tulisan. Dengan memberikan pilihan tugas seperti itu, siswa tidak akan merasa terbebani dan mereka akan mengerjakan pekerjaan kelompoknya tadi sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Terima kasih Bu. Iya Bu. Untuk pelaksanaan observasinya kapan Bu kami kira-kira siapa Bu? Insya Allah besok dan siap. Oke, besok berarti hari Jumat ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Tami. Semoga tidak ada halangan apapun sehingga apa yang kita rencanakan besok dapat berjalan dengan baik. Amin amin. Terima kasih Bu. Sama Bu. Demikianlah kegiatan coaching dalam supervisi akademik tahap pra-observasi dengan rekan saya Ibu Dian Utami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu mau tanya nih anak-anak, kalian pernah melihat benda-benda langit? Apa aja benda langit itu? Bulan, meteorit, matahari, bumi, bintang. Iya, nah itu adalah contoh-contoh benda langit. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sistem tata surya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, coba supaya semangat kita tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Bisa. Semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian setelah membaca teks cerita, kalian dapat menjelaskan mengenai sistem tata surya. Yang di sini ada gambar sistem tata surya. Yang pertama di sini ada matahari. Kemudian ada planet Venus. Kemudian Venus, bumi, Mars, dan yang terakhir adalah Pluto sudah hilang dari peredaran ya sekarang. Nah, coba anak-anak tuliskan apa sih yang ingin kalian ketahui mengenai sistem tata surya di buku tulis kalian. Bukunya dibuka di halaman 3. Kemudian kalian baca teks bacaan tersebut dan cari jawaban dari pertanyaan yang telah kalian tulis di buku kalian tadi. Selesai membacanya? Sudah. Kamu jawaban dari pertanyaannya? Sudah. Kalau sudah, coba Ripai maju ke depan membacakan hasil dari pertanyaannya tersebut. Berapa jarak bumi dan matahari? 149.597.890 km. Bagaimana bumi mengelilingi matahari? Bumi berputar mengelilingi pada orbitnya sendiri sehingga tidak bertabrakan dengan planet lainnya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Kita akan bermain peran mengenai cara kerja sistem tata surya. Nah, kalian tahu bagaimana bumi bisa mengalami siang dan malam? Tidak bisa. Hah? Nggak tahu? Ya. Mau tahu? Tahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Iwan Kolbi selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Sutrisno selaku pengajar kreatif saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian tahap pasca observasi bersama rekan saya Ibu Dian Dia Utami, di mana pada minggu sebelumnya kami telah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi. Berikut ini adalah percakapan coaching saya bersama Ibu Dian Dia Utami. Selamat siang Bu Tami. Selamat siang Ibu Trian. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Kira-kira ini Ibu lagi sibuk nggak nih? Enggak Bu, kebetulan anak saya lagi istirahat. Oke. Baik Bu Tami, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya, terkait dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu kegiatan observasi, di mana di situ saya mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Bu, sebelumnya dari obrolan kita kali ini saya ingin tanya dulu apa yang Bu Tami harapkan. Untuk obrolan kali ini ya Bu, yang saya harapkan, kemarin kan saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya Bu. Nah dari situ saya ingin kita sharing-sharing mengenai kekurangan dari pembelajaran saya itu dan bagaimana sih perbaikannya dan masukan dari Bu Trian. Oke, baik. Jadi di sini Bu Tami mengharapkan dari percakapan kita ini bahwa Ibu akan kita ngobrol-ngobrol santai saja, sharing terkait dengan apa yang kita lakukan kemarin ya Bu ya. Baik, sebelumnya saya mau tahu dulu nih, bagaimana perasaan Bu Tami ini setelah kemarin kita melakukan observasi? Untuk perasaan saya, kita sudah melakukan pembelajaran kemarin ya Bu, saya lebih lega karena dalam pembelajaran kemarin saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik, menggunakan media yang jauh lebih baik. Nah jadi dari situ saya lebih lega gitu loh. Oke, baik. Jadi itu apa yang Ibu rasakan ya. Saya sekarang mau tanya, pada kegiatan pra-observasi sebelumnya kan Ibu sudah ini ya, menjabarkan apa-apa saja yang akan dilakukan, kemudian tujuan-tujuannya sudah. Nah, dari sana menurut Ibu ini kira-kira rencana pada saat pra-observasi itu sudah tercapai belum pada kegiatan observasi? Kalau menurut saya sudah Bu, kemarin kan saya sudah merencanakan menggunakan media pembelajaran yang konkret ya Bu. Nah itu kan sudah saya terapkan. Kemudian saya juga menggunakan HP ya Bu, beliau sendiri untuk mengajarkan bagaimana bisa terjadinya siang dan malam. Kemudian saya juga sudah bermain peran bersama siswa dan siswa juga sudah terlihat sangat antusias dalam pembelajaran. Baik, berarti di sini saya menangkap bahwa apa yang sudah Ibu rencanakan pada tahap pra-observasi itu semuanya sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Mulai dari Ibu sudah menyiapkan medianya, kemudian perangkat pembelajarannya, itu rencananya sudah tercapai semua ya Bu ya. Nah untuk tujuan pembelajarannya nih Bu, apakah kira-kira menurut Ibu ini tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan pada tahap pra-observasi itu sudah terlaksana? Untuk tujuan pembelajaran sudah bisa dilihat ya Bu, siswa itu sudah bisa memahami sistem kerja tata suryanya sendiri. Kemudian siswa juga sudah bisa membuat laporan dari sistem kerja tata surya itu. Iya, betul sekali. Nah kemarin juga saya sudah melihat ya Bu ya, pada saat pra-observasi itu kan jadi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu menurut saya itu menarik, gimana Ibu di situ kan sudah menggunakan media konkret ya seperti center. Selain itu apa yang Ibu rencanakan menggunakan media pembelajaran berupa poster, Ibu juga sudah melakukannya. Kemudian hal yang menarik bagi saya itu adalah ketika anak-anak bermain peran di situ. Karena selama ini saya melihatnya bahwa anak-anak itu kan kalau main peran itu hanya pelajaran bahasa Indonesia saja. Tapi di sini juga ternyata kalau misalnya pembelajaran IPA itu juga ternyata bisa menggunakan bermain peran, di mana mereka melakukan perannya itu sebagai matahari, sebagai bumi, dan juga sebagai planet-planet yang lain. Oke, baik. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi nih Bu ya, terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan kemarin. Kita akan mengidentifikasi tentang keunggulan dan kekurangan atas kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira untuk keunggulannya ini dulu Bu, keunggulannya dari pembelajaran Ibu lakukan kemarin itu kira-kira apa? Untuk ke
Keunggulannya ya Bu ya, kemarin kan saya sudah melakukan pembelajaran kontekstual yang mana mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana ya bisa terjadinya siang dan malam seperti itu. Kemudian saya juga sudah menggunakan benda-benda konkret sehingga siswa lebih cepat memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian juga tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu alhamdulillah sudah tercapai Bu. Oke, jadi itu tadi yang menurut Bu Tami menjadi keunggulan ya Bu ya dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin ya. Saya juga melihatnya seperti itu. Menarik sekali itu bagi saya. Nah, kemudian untuk hal-hal yang menurut Ibu kurang dan perlu ditingkatkan kira-kira apa Bu? Menurut saya dari pembelajaran saya yang kemarin masih kurang itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Menurut saya sudah mencoba itu dalam pembelajaran saya, tetapi saya rasa itu masih kurang gitu Bu. Iya, betul sekali. Ya, jadi di sini emang pembelajaran berdiferensiasi ini kan baru ya Bu ya. Kemudian saya juga baru mensosialisasikannya sampai itu kan kemarin seperti kegiatan kita ini. Jadi mungkin di sini kita memang belum kira-kira belum maksimal lah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian untuk kedepannya nih Bu ya, dalam apa yang tadi Ibu merasa kurang gitu kan ya, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk untuk tadi perbaikan dalam kekurangan yang tadi Ibu rasakan itu, kira-kira apa nih strategi yang akan Ibu lakukan ke depannya? Untuk perbaikan ya Bu, kemungkinan saya akan belajar lagi, apalagi sekarang kan ada platform Merdeka Belajar ya Bu, kita bisa belajar lewat situ. Kemudian kita ada kelompok kerja guru juga, ada apalagi sekarang ada media sosial, YouTube, Google. Nah, dari situ mungkin saya akan belajar lewat situ. Iya, betul sekali Bu. Jadi untuk meningkatkan itu betul sekali apa Ibu sampaikan, bahwa Ibu bisa meningkatkan apa yang menurut Ibu kurang dalam diri Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu itu ya tadi itu melalui kegiatan KKG ya Bu ya, kegiatan KKG di kecamatan kita kan ada. Kemudian selain itu juga yang apa yang disampaikan Bu Tami itu benar sekali, bahwa sekarang itu kan memang zamannya media sosial, dan media sosial itu sekarang nggak hanya untuk hiburan aja, tapi juga seperti YouTube, kemudian TikTok itu kan sudah banyak guru-guru yang menginspirasi kita dengan meng-share video-video yang mereka lakukan terkait dengan pembelajaran. Betul sekali Bu. Nah, di sini juga kan kita sudah ada namanya platform Merdeka Mengajar ya Bu ya. Nah, di situ di platform Merdeka Mengajar itu juga Ibu kami bisa belajar-belajar, melihat-lihat di situ untuk meningkatkan kira-kira apa sih yang menjadi kekurangan saya, di situ juga ada. Nah, untuk strategi yang tadi itu akan Ibu lakukan kan ya, kira-kira kapan Bu rencana itu akan dimulai? Kalau itu harus secepatnya dong Bu ya, supaya pengetahuan kita bertambah ya, kurang 3-6 bulan ke depan harus sudah tercapai. Iya, betul sekali. Berarti Ibu Tami sudah merencanakan itu ya Bu ya, untuk belajar melalui YouTube, kemudian platform Merdeka, kemudian kegiatan KKG juga ya Bu ya. Nah, untuk kegiatan tadi yang Ibu sampaikan dan rencana Ibu nanti akan saya catat. Kemudian untuk Bu Tami juga jangan lupa untuk membuat catatan kecil nih, jadwal kira-kira apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu inginkan itu dibuat catatan kecil supaya nantinya Ibu bisa mengira-ngira ini sudah tercapai atau belum, mana yang kurang. Jadi sudah tersusun dan terjadwal seperti itu. Nah, untuk tadi Bu yang Ibu rencanakan terkait dengan strategi itu tadi, kira-kira dukungan dari siapa nih Bu yang Ibu butuhkan untuk memberikan semangat, untuk memberikan motivasi Ibu dalam melaksanakan kegiatan meningkatkan kompetensi Bu Tami? Kalau untuk dukungan yang pasti dari kepala sekolah ya Bu, kemudian dari rekan-rekan, karena kan kita setiap hari bertemu dengan mereka, terutama mungkin Ibu sendiri karena Ibu yang sudah berpengalaman. Ya, insya Allah nanti saya akan bantu jikalau memang Bu Tami menemukan kebingungan atau apa, bisa mungkin saya akan membantu. Jadi memang dalam kemarin pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan itu, kita memang harus selalu memposisikan murid itu dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Kemudian budaya positif juga harus selalu kita tanamkan dalam kegiatan pembelajaran kita, baik itu dalam kelas maupun di luar sekolah. Kemudian kita juga harus selalu mempraktikkan praktik-praktik baik gitu Bu ya. Praktik-praktik baik itu harus kita terapkan juga sama anak-anak yang kita lihat tadi, yang dari Bu Tami sampaikan tadi, dari YouTube, dari Merdeka Mengajar, itu kan banyak praktik-praktik dari guru lain yang mungkin bisa Ibu terapkan di kelas.
Kemudian kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu juga kan kita ada yang sudah saya pakai kan kompetensi sosial emosional itu ya, dimana kalau misalnya dalam kegiatan mengajar itu kan di situ anak-anak mungkin kadang merasa bosan gitu ya, anak-anak pasti merasa bosan, kadang merasa jenuh. Nah itu bagaimana sebisa mungkin kita itu mengaktifkan kembali, menyemangati kembali supaya anak-anak itu bisa semangat lagi dalam kegiatan pelajaran. Kalau yang saya lihat kemarin dalam kegiatan observasi yang sudah ibu lakukan, itu ibu sudah melakukan seperti ice breaking. Nah itu kan ibu sudah melakukan kegiatan itu. Nah itu kan dengan ice breaking kan itu anak-anak bisa semangat lagi belajarnya gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi itu juga bagaimana ya, kita harus memerdekakan anak gitu kan. Jadi memerdekakan anak itu memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreativitas, mereka maunya tugasnya itu seperti apa. Baik Bu Tami, tadi yang apa Ibu sampaikan itu sudah bagus sekali. Untuk Bu Tami selalu semangat dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi, karena bagaimanapun itu ilmu-ilmu yang kita dapatkan ketika kita belajar itu tidak ada yang tidak bermanfaat gitu ya, apalagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Baik Bu Tami, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira masih ada nggak ini yang menganjal dalam diri Ibu? Insya Allah nggak ada lagi. Oke, baik, alhamdulillah. Berarti Bu Tami di sini sudah melakukan kegiatan supervisi akademik bersama saya ya Bu ya. Saya harapkan mulai dari kegiatan kita pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini dapat memberikan manfaat kepada Ibu ya. Semoga Ibu bisa merasakan perbaikannya sehingga nantinya pembelajaran yang Ibu laksanakan itu dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak, khususnya untuk anak-anak di SD Negeri Tua ini. Oke, Bu Tami, selamat bertugas kembali. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena sudah menemani ya, atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Baik, demikianlah kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan bersama Ibu Dian Bu Tami. Saya mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya lakukan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.